Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya nih kalian semua? Perkenalkan, nama aku Anggia Laras Putri. Makasih udah mampir di channel aku dan makasih juga udah klik video ini. Nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story guys. Balik lagi nih guys ya, kehebohan kasus kematian Tengmonida. Muncul saksi dan juga alat bukti baru dalam proses penyelidikan nih guys. Sebelum Tengmonida dan kelima orang saksi naik speedboat, ternyata nih guys ya, mereka itu sempat makan bersama di sebuah restoran di pinggiran Sungai Chao Phraya guys. Restoran tersebut bernama Restoran Bantanit. Hal ini dibuktikan dengan Tengmonida yang sempat mengabadikan momen saat dia berada di restoran tersebut, yaitu dengan memotret makanan yang dihidangkan, dan ini sudah sempat aku tayangkan di video-video sebelumnya ya guys ya. Pemilik restoran Bantanit mengaku bahwa Tengmonida baru kali pertama itu mampir ke restorannya, bahkan ia sempat berfoto bersama pada saat itu bersama dengan Tengmonida, dan dia mengaku memuji penampilan Tengmonida pada saat itu yang sangat cocok dan serasi sekali menggunakan setelan yang berwarna pastel guys. Pada hari itu Tengmonida sempat izin untuk pergi ke toilet restoran untuk buang air kecil. Nah, hal ini bisa menjadi bukti guna membantah kesaksian dari Sen, yaitu salah satu dari kelima saksi yang bersama Tengmonida pada saat di speedboat, yang mengatakan bahwa Tengmonida itu terjatuh dari speedboat karena dia ingin buang air kecil di bagian belakang speedboat guys. Jelas ya, kalau misalkan Tengmonida itu udah buang air kecil di restoran tersebut, pastinya dia nggak mungkin buang air kecil lagi di atas speedboat. Apalagi kondisinya speedboat itu kan terbuka, nggak ada toiletnya. Nggak mungkin aja gitu artis sekelas Tengmonida buang air kecil di bagian belakang speedboat, apalagi itu area terbuka. Kalau misalkan dia memang kebelet banget mau buang air kecil, di sepanjang Sungai Chao Phraya itu kan banyak banget restoran dan juga hotel, dan pastinya mereka bisa berhenti di salah satu tempat tersebut ya, dan gak harus Tengmonida itu buang air kecil di bagian belakang speedboat guys. Dugaan kita selama ini bahwa kematian Tengmonida bukanlah kecelakaan itu semakin kuat aja nih guys ya, karena dari hasil otopsi ditemukan adanya pasir di genggaman tangan Tengmonida, dan baru-baru ini nih guys ya, muncul sebuah video diduga adalah tempat di mana Tengmonida ini diperlakukan gak baik sebelum dia tenggelam di Sungai Chao Phraya. Tempat tersebut adalah sebuah lokasi pacuan kuda di dekat Sungai Chao Phraya. Kenapa sih kok dipastikan bahwa tempat ini adalah tempat di mana Tengmonida itu mendapat perlakuan gak baik? Hal ini didasarkan pada kecocokan jenis pasir yang ada di genggaman tangan Tengmonida dan pasir yang ada di pacuan kuda tersebut itu jenisnya mirip atau sama guys. Namun sampai dengan saat ini itu belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang berwenang mengenai hal tersebut guys. Selain itu ditemukan juga nih tali di leher Tengmonida pada saat proses evakuasi. Kondisi jasad Tengmonida ini kan seperti dijerat tali gitu, dan dirasa bahwa ini bukanlah akibat dari kalung Tengmonida, karena pada saat proses evakuasi perhiasan atau kalung Tengmonida, baik itu kalung ataupun yang lainnya, itu tidak ditemukan di jasadnya Tengmonida, dan itu entah menghilang kemana. Seperti di video aku sebelumnya sempat aku jelaskan siapa kira-kira yang sempat mengambil perhiasan atau kalung kayak cincin atau lain sebagainya dari tubuhnya Tengmonida. Kalian bisa cek di video aku sebelum yang ini ya guys ya. Penemuan mengejutkan dari tali yang biasa digunakan di arena pacuan kuda itu juga ditemukan pada saat proses evakuasi jasadnya Tengmonida guys. Dan pertanyaannya adalah apakah ini relevan dengan ditemukannya bekas jeratan di leher Tengmonida, dan apakah ini yang digunakan untuk menjerat leher Tengmonida, melakukan penyiksaan atau penganiayaan sebelum si Tengmonida ini tenggelam di Sungai Chao Phraya guys. Nah lanjut nih guys ya, kabar teranyar datang dari Ibu Panida, yaitu ibu kandung Tengmonida. Setelah sebelumnya sempat beredar isu mundurnya Ibu Panida dari kasus kematian anaknya si Tengmonida, kenyataannya Ibu Panida tidaklah mundur nih guys, melainkan dia akan melanjutkan kasus kematian anaknya sebagai kasus kekerasan di atas speedboat atau di daratan. Dengan demikian, berdasarkan hukum yang berlaku dan juga undang-undang di Thailand, korban dari kasus kekerasan akan mendapatkan uang kompensasi atau uang pengganti dari para pelaku sebesar 200 juta baht atau setara 84 miliar rupiah ya guys ya. Jelas banget masyarakat dibuat bingung dengan langkah yang diambil oleh Ibu Panida ini, yang selalu aja mengambil langkah yang berkaitan dan bersinggungan dengan uang guys. Karena dari awal kita tahu sepak terjangnya Ibu Panida ini yang selalu menjadi bahan perbincangan dikarenakan dia sempat mau memaafkan para pelaku. Alasannya karena dia akan mendapatkan uang pengganti dari Pur dan Robert pada waktu itu sekitar 13 miliar rupiah gitu deh guys.
Tapi kenyataannya hingga saat ini Ibu Panida itu belum menerima sepeser pun, baik itu dari Pur maupun dari Robert ya. Jadi Pur dan Robert ini adalah 2 di antara 5 yang naik speedboat bareng dengan Teng Monida pada saat malam kejadian guys. Masyarakat itu sempat dibuat kagum dengan keputusan Ibu Panida yang memutuskan merapat ke kubu Mr. Genius demi mengungkap dalang dibalik kematian anaknya guys. Namun saat kemarin diwawancara oleh media Thailand, Ibu Panida ini menjelaskan bahwa hubungannya dengan Mr. Genius itu baik-baik saja. Namun ada sesuatu hal yang tidak sejalan yang mengakibatkan pada saat ini antara Ibu Panida dan Mr. Genius itu sedikit ada crash dan agak menjauh gitu loh guys. Perbedaan di antara keduanya ini sangat jelas banget menurut aku. Terlihat bahwa Ibu Panida ingin mengusut kasus ini sebagai penganiayaan di mana ia akan mendapatkan uang kompensasi sebesar 84 miliar berdasarkan undang-undang yang berlaku di Thailand. Sedangkan Mr. Genius ingin kasus Teng Monida ini diusut sebagai kasus pembunuhan bukan sebagai kecelakaan biasa guys. Hal tersebut agar supaya para pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang sudah mereka lakukan nih guys. Nah gimana nih menurut pendapat kalian guys? Aku pengen banget tahu komen kalian. Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bantu supaya channel aku terus berkembang dengan klik tombol subscribe, klik like, klik share. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya tiap aku upload video-video baru kalian orang pertama yang nonton video aku guys. Makasih banyak udah nonton video aku. Assalamualaikum, dadah.